Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pagi yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala, mempelajari, membaca dan menelaah bersama kitab Mukhtasar Kitab As-Siyam min Asy-Syarh Al-Mumti' li Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang diringkas oleh Muhammad bin Sulaiman bin Abdullah Al-Muhanna hafizallahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kitab ini pada halaman ke-7. Yang punya kitab silakan dilihat kitabnya. Kita akan baca bersama, mempelajari kitab ini. Di sini muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, amma waktul it'am, adapun waktu untuk memberi makan, fabil khiyar, maka dalam hal ini kita boleh memilih. Insya'a fada an kulli yaumin bi yaumihi. Dalam memberi makan atau fidyah ini kita boleh memilih. Kalau kita mau, kita boleh bayar fidyahnya setiap hari. Jadi di mana kita tidak berpuasa, maka di hari itu kita membayar fidyah. Setiap harinya memberikan makan satu orang miskin. Nah, hari pertama kita tidak berpuasa, maka langsung kita berikan makan pada orang miskin di hari itu juga. Tapi tentunya kapan seseorang itu boleh bayar fidyah? Tatkala dia sudah tidak berpuasa, bukan sebelum dia berpuasa. Di antara kesalahan bayar fidyah, ada orang-orang yang langsung 30 orang dipanggil, 30 orang miskin dipanggil, kemudian dia bayar fidyah di awal Ramadan. Di awal Ramadan tanggal 1 Ramadan, di situ dia panggil 30 orang miskin, maka tentunya ini tidak diperbolehkan. Atau seseorang membayar fidyahnya sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, di sini kondisinya puasanya belum batal. Maka tatkala seseorang ingin bayar fidyah, dia bayar fidyahnya tatkala dia tidak berpuasa. Maka di sini kita boleh memilih. Kalau kita mau, ya pada hari ini contohnya kita tidak berpuasa, kita berikan langsung makan kepada orang miskin. Akharahu ila akhiri yaumin li fi'li anasin. Boleh juga mengakhirkannya sampai hari terakhir bulan Ramadan. Jadi tanggal 30 Ramadan kita di situ membayar semua hutang puasa kita dengan fidyah. Li fi'li Anasin radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sudah mulai tua dan melemah, maka beliau membayar fidyah, yaitu dikumpulkan orang-orang miskin di akhir bulan Ramadan. Kemudian dia bayar fidyahnya. Ayyuhuma afdal lil maridi wal musafiri ayyasuma aw yuftira. Mana yang lebih utama bagi orang sakit dan orang yang bersafar? An yasuma, apakah mereka berpuasa, au yuftira, atau mereka berbuka? Maka Syekh Al-Utsaimin mengatakan, naqul, kami katakan, al-afdalu ayyaf'al al-muslim al-aisar. Ini sekarang kita masuk kepada pembahasan orang sakit dan orang yang bersafar atau musafir. Mana yang lebih afdal? Berbukakah atau tetap bertahan
dalam keadaan berpuasa. Yang lebih utama kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini yaitu seorang muslim melakukan yang paling mudah baginya. Lakukan yang paling mudah baginya. Lakin in kana fi shaum dararun, tapi kalau berpuasa memberikan bahaya kepada seorang muslim, seseorang melakukan safar atau dia sakit, kemudian dia maksa puasa, dan puasa ini memberikan bahaya kepadanya, kana shaumu haraman, maka berpuasa menjadi haram hukumnya. Maka puasa menjadi haram hukumnya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, halil aula lil musafir ayyasuma wal aula an la yasum. Apakah yang lebih utama bagi musafir berpuasa atau lebih utama adalah musafir tidak berpuasa? Apakah yang lebih utama bagi musafir berpuasa atau lebih utama adalah musafir itu tidak berpuasa? Nah, di sini ada khiyar di kalangan para ulama yang akan disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naqul, kami katakan dalam madhab Hanabila, annal aula alla yasum, yang lebih utama adalah musafir tidak berpuasa. Bal innal hanabilata karihus shaum, bahkan ulama Hanabila memakruhkan berpuasa ketika seorang bersafar. Ini dalam madhab Hanabila. Dalam madhab Hanabila mereka mengatakan yang lebih utama adalah musafir itu enggak puasa. Enggak puasa. Bal innal Hanabila karihu, bahkan sebagian ataupun kebanyakan ulama Hanabila mereka memakruhkan berpuasa ketika seorang bersafar. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wa qala Syafi'iyah, dan ulama Syafi'iyah mengatakan al-aula ayyasum. Nah, ini Syafi'iyah, terjadi pertentangan pendapat di kalangan Hanabila dan Syafi'iyah. Nah, adapun Syafi'iyah mengatakan musafir lebih utama berpuasa, nggak boleh asal-asalan dalam berbuka. Wasahihu at-tafsil. Nah, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala merojihkan. Beliau mengatakan mana yang pendapat yang paling tepat, yang benar dalam masalah ini yaitu dengan perincian. Nah, dirinci masalahnya. Nah, kapan seseorang itu dia musafir, kapan dia boleh berbuka, maka beliau rahimahullah ta'ala memberikan perincian. Fa in kana al-fitru wasyam sawa'an fasyamu aula. Ketika musafir berpuasa dan tidak berpuasa itu sama saja. Berpuasa tidak ada bahaya baginya, tidak berpuasa juga tidak ada masalah baginya, sama saja. Fasyamu aula. Maka dalam kondisi seperti ini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan lebih utama bagi musafir itu berpuasa. Ini yang lebih utama. Seorang musafir lebih utama berpuasa. Kenapa? Karena ya tadi nggak jadi masalah. Dia berpuasa nggak jadi masalah, laparnya biasa saja, hausnya biasa saja. Kemudian dia ketika tidak berpuasa juga tidak jadi masalah, biasa-biasa saja. Maka lebih utama bagi musafir yaitu berpuasa. Wa idza kana yashqu alaihi shiyam fal fitru aula. Namun kalau berpuasa itu berat bagi musafir, menyulitkannya, merepotkannya, bahkan bisa sampai pingsan, fal fitru aula, maka tidak berpuasa itu lebih utama. Nah, jadi kita apabila bersafar atau kita musafir, maka kita lihat kondisi kita. Kita lihat keadaan kita. Ya kalau kira-kira memberatkan kita, bahkan bisa sampai buat lemes atau sampai sakit parah, ya maka kita berbuka. Kita tidak perlu melakukan puasa. Ini yang lebih utama bagi musafir. Wad dalil, dan dalilnya adalah bahwasannya Nabi SAW kana fis safar. Suatu ketika di saat safar, Nabi SAW bersafar. Walam yuftir, awalnya beliau berpuasa, belum berbuka Nabi SAW. Belum berbuka.
Nah, ini di salah satu safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa hina qila lahu, kecuali pada saat itu ada kabar yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Ada kabar yang datang kepada Nabi SAW bahwasannya manusia, nas di sini adalah manusia, maksudnya para sahabat Nabi SAW radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, mereka mendapatkan kesulitan dalam berpuasa. Wa yantaziruna ma sataf'alu, dan para sahabat menunggu apa yang dilakukan oleh Rasul SAW. Apa yang akan dilakukan oleh Rasul SAW? Jadi para sahabat, walaupun mereka kesulitan berpuasa ketika safar ini, mereka tidak mau langsung membatalkan puasanya, enggak. Tapi mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh suri tauladannya, yaitu Nabi SAW. Enggak mau langsung buka puasa. Nah, maka mereka tidak mendahului Nabi SAW. Mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, kita ini sekarang sudah sulit berpuasa ini, sudah berat puasa ini bagi kita. Nah, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi SAW. Fada'a biqadahin minal ma. Ternyata Nabi meminta gelas yang berisi air kepada para sahabat. Datangkan, ayo minta saya. Ba'dal asr, setelah sholat asar, wa rafa'ahu ala fakhidhi. Kemudian beliau mengangkat gelas tersebut di atas paha beliau. Diangkat gelas tersebut di atas paha beliau, hatta ra'ahun nas, sehingga para sahabat melihat kepada beliau. Nah, jadi para sahabat ini bisa melihat kondisi Nabi SAW saat ini, yaitu memegang gelas yang berisikan air, kemudian diletakkan di atas paha beliau, sehingga manusia melihat kepada beliau. Fasyariba wan nasu yanzuruna ilaihi. Lalu beliau minum air tadi dan para sahabat melihat kepada beliau. Para sahabat melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat tadau bihi, agar para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul SAW. Nah, inilah tujuan Nabi SAW kenapa berbuka dalam keadaan bersafar itu. Nabi SAW berbuka dalam keadaan terang-terangan saja. Nabi nggak khawatir dilihat oleh para sahabat. Apakah Nabi SAW di sini melakukan kesalahan? Tidak. Nabi SAW melakukan hal yang demikian agar para sahabat mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW berbuka. Nabi minum dari air yang telah diambilkan tadi untuk beliau SAW. Kemudian para sahabat melihat kepada beliau agar para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faji'a ilaihi, kemudian tiba-tiba ada yang datang kepada beliau. Ada yang datang kepada beliau maksudnya adalah kabar yang datang kepada Nabi SAW. Para sahabat datang menyampaikan suatu ucapan. Wakila inna ba'dun nasi qad shoma. Dikabarkan kepada beliau bahwa sebagian sahabat tetap maksa ya Rasulullah berpuasa. Mereka berpuasa juga, gak batal. Mereka tidak mau membatalkan puasa mereka. Padahal kondisi pada waktu itu sudah sangat menyulitkan. Berpuasa ini sudah sulit bagi mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, ulaikal usatu, ulaikal usat. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Ya, ini Nabi SAW menyampaikan. Nah, mereka itu orang yang bermaksiat. Mereka itu orang yang bermaksiat. Nah, kenapa? Nabi SAW sudah berbuka. Nabi SAW sudah berbuka, akan tetapi para sahabat tetap memaksa untuk mempertahankan puasa mereka. Maka Nabi SAW mengatakan mereka adalah orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Kenapa? Li'annahum shamu ma'al masyaqqah. Karena mereka, para sahabat pada waktu itu, kenapa Nabi SAW mengatakan kepada mereka, mereka bermaksiat? Karena mereka berpuasa dalam keadaan puasa itu memberatkan mereka. Puasa itu memberatkan mereka. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun ucapan Nabi dalam hadis yang lain, laisal minal bir as-shaum fis safar,
bukan sebuah kebaikan berpuasa pada saat safar. Hadis ini sering kita dapati bagi orang-orang yang bermudah-mudahan berbuka ketika safar. Mereka bawakan hadis ini. Laisa minal birri as-shaum fis safar. Tidak ada kebaikan, bukan sebuah kebaikan berpuasa pada saat safar. Nah, alladzi istadalla bihil Hanabilah. Hadis ini dijadikan dalil bagi para ulama Hanabilah. Fahadha khasun bir rajul. Maka hadis yang baru kita baca tadi, laisa minal bir as-shaum fis safar. Hadis ini adalah hadis yang khusus untuk laki-laki ini. Ada seorang laki-laki, nanti akan kita sampaikan ceritanya. Alladzi ra'ahu, yang dilihat oleh Rasul SAW, qad zullila alaih. Nah, di sini di dalam kitab ini ditulis dulilah. Nah, ini tentunya salah. Maka yang benar adalah zullilah. Laki-laki ini dikerumuni manusia. Jadi manusia berkumpul di sekeliling beliau, sahabat ini, penasu haulahu, dan manusia berkumpul di sekitar laki-laki ini. Tujuannya memberikan naungan kepada sahabat ini agar sahabat ini tidak kepanasan. Faqala, maka Nabi bersabda, "Mahadha, apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa dikerumuni?" Faqalu, para sahabat menjawab, "Hadza shaim." Lelaki ini sedang berpuasa ya Rasulullah. Ini sedang puasa nih. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, "Laisa minal birri shaum fis safar." Bukan sebuah kebaikan berpuasa pada saat safar. Hadis ini asalnya bercerita tentang salah seorang sahabat yang kesulitan puasa. Puasanya itu membahayakan dirinya. Tapi sahabat ini tetap maksa. Saya tetap berpuasa. Namun qadarullah, sahabat ini pingsan. Sehingga para sahabat datang kepada sahabat ini, salah seorang sahabat ini. Kemudian para sahabat memberikan naungan, zullila alai, memberikan naungan. Tujuannya apa? Agar tidak terkena sinar matahari, panasnya matahari, dan manusia berkumpul di sekitar laki-laki ini. Nah, maka Nabi SAW mengucapkan, bukan sebuah kebaikan berpuasa pada saat safar. Kondisi orang ini bukanlah kondisi yang dia sehat, yang dia kuat berpuasa, enggak. Tapi orang ini berpuasa dalam keadaan kesulitan. Sahabat ini sudah mulai berat puasanya, bahkan sampai pingsan. Maka para sahabat ketika itu memberikan pertolongan. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan sebuah kebaikan berpuasa pada saat safar. Jadi kita lihat kondisi kita. Kalau kondisi kita memungkinkan berpuasa, ya silahkan. Tapi kalau seandainya bisa mengantarkan kita kepada kondisi pingsan, maka kita lebih baik membatalkan puasa kita. Fanaqul, maka kami katakan, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hadza khassun bihadzal rajuli. Hadis ini khusus untuk laki-laki ini. Hadis ini khusus. Fayuqalu laisa minal bir as-shaum. Dikatakan kepada laki-laki ini, bukan sebuah kebaikan berpuasa fis safar, dalam keadaan bersafar. Liman syaqqa alai, bagi yang merasa kesulitan. Bagi yang merasa kesulitan. Kahadzal rajul, seperti laki-laki ini. Laki-laki ini sulit berpuasa tapi tetap ngeyel. Sahabat ini tetap maksa. Wala yu'ammu kullu insan sham. Dan hadis tadi bukan hadis yang umum untuk semua orang yang berpuasa ketika safar, enggak. Nah, jangan sampai kita bermudah-mudahan mengeluarkan satu hadis untuk menghalalkan perbuatan kita, jangan. Tapi kita lihat dulu, kenapa hadis ini keluar dari Nabi SAW? Kenapa keluar dari lisan Nabi SAW? Nah, ternyata ada ceritanya. Nah, sahabat sulit berpuasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, nah, ketika kondisi sulit berpuasa, nggak ada kebaikan berpuasa ketika itu. Hanabilah mengatakan berpuasa ketika safar makruh. Nah, dan mereka berhukum dengan dalil laisa minal bir as-shaum fi safar. Nah, terus Syekh Utsaimin katakan hal itu makruh kalau puasanya menyulitkan ketika safar. Tapi kalau tidak menyulitkan, ya silahkan berpuasa, nggak jadi masalah. Nah, maka puasanya tidak makruh kalau seandainya tidak menyulitkan.
Bahkan lebih utama berpuasa baginya. Nah, ini menurut madhab Hanabilah, tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin menyelisih pendapat Al-Hanabilah. Qauluhu, ucapan sang penulis Zadul Mustaqni' Al-Hajjawi, wa idza qamatil bayyinah fi athna'in nahar. Nah, ini sebenarnya matannya dipotong-potong. Jadi kalau diterjemahkan secara lafaz, apabila sudah tegak bukti ataupun penjelas di pertengahan siang. Nah, tentunya ini ada kerancuan dalam terjemahan. Tapi yang benar adalah jika hilal itu diketahui atau jika hilal itu nampak fi athna'in nahar, di pertengahan siang. Nah, di sini matanya dipotong-potong. Wa dzalika mithlu ay yakuna alladhi ra'ahu. Contohnya seperti orang yang melihat hilal fi makanin ba'idin, di tempat yang sangat jauh. Wa hadara ilal qadi, dan orang ini berangkat ke tempat hakim fin nahar, dan orang ini sampai di tempat hakim sudah siang hari. Wa syahida bi ru'yatil hilal, dan orang ini memberikan persaksian hilal. Nah, tadi disebutkan oleh penulis jika hilal diketahui di pertengahan siang. Nah, kok bisa? Kok ada orang yang tahu hilal itu kelihatan ketika sudah siang? Nah, ini contohnya adalah orang yang tinggal di pedalaman. Ingin ke kota itu butuh waktu sampai 1 hari. Nah, jadi ada seseorang melihat hilal pada tanggal 29 malam 30, hari tanggal 29 malam 30, dia melihat hilal. Nah, dia melihat hilal. Kemudian dia ingin mengabarkannya kepada qadhi. Kalau di negeri kita ke peradilan agama. Nanti kita akan disumpah. Nah, dia datang kepada hakim. Nah, sampainya di kota itu siang. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, dan orang ini memberikan persaksian hilal. Bagaimana hukumnya? Nah, ini qadhi, hakim baru tahu. Oh, ternyata sekarang bulan Ramadan ya. Nah, melihat hilal. Iya Pak, saya melihat hilal. Maka apa yang harus dilakukan? Kaum muslimin baru tahu, kaum muslimin yang tinggal di kota baru tahu hari ini puasanya sudah siang hari. Kemudian qadhi, hakim juga mengetahui puasa Ramadan itu sekarang ternyata, dan itu diketahui pada siang hari. Nah, bagaimana hukumnya? Qauluhu, ucapan penulis, wajibal imsak wal qada, wajib baginya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dan wajib qada puasa hari tersebut. Nah, ini yang dilakukan kata penulis. Nah, jadi wajib baginya menahan diri dari pembatal puasa dan wajib qada. Amma wujubul imsak, adapun kenapa mereka diwajibkan untuk imsak. Nah, imsak ini artinya adalah menahan diri dari pembatal puasa. Fala syakka fihi wala a'lam fihi khilafan, karena tidak diragukan dan saya tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini. Yang namanya sudah masuk bulan Ramadan, kita harus menahan diri dari pembatal puasa. Nah, kita tidak boleh melakukan pembatal puasa. Maka di sini kenapa mereka wajib imsak? Karena tidak diragukan dan saya tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini. Wa amal qada, adapun kenapa dia harus qada? Fa innahu yalzam, maka dia wajib qada li'anna min syuruti shiyamil fardhi, karena termasuk salah satu syarat wajib puasa adalah ayyan wiya qoblal fajr. Saya niat puasa itu dimulai dari malam hari sebelum terbitnya fajar. Nah, jadi di sini ada yang berpendapat kalau dia tahu hilal Ramadan di siang hari, di pertengahan siang hari, maka dia wajib imsak, dia wajib menahan diri dari pembatal puasa dan wajib qada. Nah, kenapa? Kenapa imsak? Nah, karena tidak diragukan lagi yang namanya bulan Ramadan, ya tentunya kita menahan diri dari pembatal puasa. Gak boleh makan, gak boleh minum, dan yang lainnya. Adapun kenapa dia harus qada? Nah, karena termasuk salah satu syarat wajib puasa adalah berniat dari malam hari sebelum masuk fajar shadiq. Nah, dan orang ini kondisinya dia mengetahui
hilal Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan, yaitu di pertengahan siang. Tentunya dia tidak berniat sebelum fajar. Dia nggak berniat, maka dia wajib qada. Nah, kemudian wadhahaba Syekhul Islam ila annahu la qada'a alaih. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tidak wajib mengqada hari tersebut, fayajibul imsaku dunal qada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan nggak wajib qada. Nah, nggak perlu diqada. Tapi dia hanya wajib menahan diri dari siang sampai maghrib. Karena dia tahu hilal tadi kapan? Di pertengahan siang, di bulan Ramadan. Maka dia nggak wajib qada, tapi dia wajib menahan diri dari siang sampai berbuka. Dunal qada, tanpa mengqada puasanya. Lakin nakul, akan tetapi kami katakan ini adalah tarjih dari Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Akan tetapi kami katakan kaunul insan yaqdi yauman, ketika seseorang mengqada satu hari dari Ramadan, wa yubri'u dhimmatahu, dan itu bentuk menggugurkan tanggung jawabnya, menggugurkan kewajibannya. Ala yaqinin, dengan keyakinan dia sudah menggugurkan kewajibannya. Min kaunihi ya'khudhu biqauli Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa in kana lahu hadzun qawiyyun, dibandingkan dia mengambil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, jadi kalau seandainya seorang mengetahui hilal Ramadan sudah siang hari, maka dia, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia tetap wajib mengqadanya. Dia tetap wajib mengqadanya. Nah, kenapa? Kalau dia qada, dia tentunya sudah yakin saya sudah mengganti puasa yang ketika saya itu mengetahui hilal Ramadan itu sudah siang hari. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan qada saja. Nah, diqada saja. Nah, ini lebih bagus dibandingkan mengambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa in kana lahu hadzun qawiyyun. Walaupun sebenarnya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga kuat kalau kita perhatikan. Nah, tapi Syekh Utsaimin di sini mengambil pendapat diqada saja daripada kita mengambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dan ini adalah bentuk kehati-hatian. Nah, kita sudah berpuasa setengah hari. Nah, kalau kita tidak qada, maka mungkin akan timbul keraguan di dalam diri kita, keraguan dalam diri kita. Nah, maka yang lebih amannya, yang lebih hati-hati, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kita qada saja. Setelah kita qada, pasti kita sudah yakin bahwasanya kita sudah mengganti puasa yang lalu. Qauluhu, ucapan penulis Al-Hajjawi rahimallahu ta'ala, wa kada haidun wa nufasa toharota. Nah, demikian juga dengan wanita haid dan wanita nifas, apabila keduanya sudah dalam keadaan suci. Demikian juga dengan wanita haid dan wanita nifas, apabila keduanya sudah dalam keadaan suci. Idza taharatil haidu, jika wanita haid telah suci dan wanita nifas sudah suci, asna an-nahar, di pertengahan siang. Nah, di pertengahan siang. Gimana hukumnya ini? Seseorang sucinya siang hari, kemudian juga wanita haid sucinya siang hari. Dia lihat darahnya nggak keluar lagi, sudah keluar keputihannya, cairan putih. Kemudian wanita nifas juga demikian, sudah keluar cairan putihnya. Nah, dan itu keluarnya di pertengahan siang. Maka penulis Zadul Mustaqni mengatakan, innahu yalzamuhuma syai'an. Ada dua hal yang harus dilakukan. Ini adalah ucapan sang penulis kitab Zadul Mustaqni', bukan ucapan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, ada dua hal yang harus dilakukan oleh wanita haid dan wanita nifas. Yang pertama, al-imsak, menahan diri dari pembatal puasa, ditahan dirinya dari pembatal puasa. Atsani, yang kedua, al-qada, yaitu mengganti puasa Ramadannya pada hari yang lainnya. Hadza qaulul muallif rahimallah. Dan ini adalah pendapat penulis kitab Zadul Mustaqni' Al-Hajjawi rahimahullah ta'ala. Nah, ini pendapat yang pertama.
Jadi wanita haid walaupun dia itu suci siang hari, suci dari haid dan suci dari nifas, tetap wajib imsak, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dan mengganti puasanya atau qadha. Mengganti puasanya atau istilahnya adalah qadha. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu la yalzamuhumal imsak. Wanita haid dan nifas tidak wajib menahan dirinya dari pembatal puasa. Ini pendapat yang kedua. Enggak wajib. Wanita haid dan nifas enggak wajib menahan dirinya dari pembatal puasa. Li'annan nahar fi haqqihima, karena siang Ramadan. Nah, kalau kita lihat pada kondisi keduanya, ghairu muhtaramin, tidak termasuk hari yang diharamkan bagi mereka untuk imsak. Nah, jadi wanita haid dan wanita nifas di awal siang Ramadan itu, di awal siang Ramadan itu dia sudah nggak berpuasa, Jadi siang Ramadan bagi mereka ya tetap sama. Mereka tidak diharamkan untuk melakukan imsak, yaitu mereka nggak haram menahan diri mereka dari imsak. Artinya adalah dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh melakukan pembatal-pembatal puasa. Id annahu yajuzu lahumul fitru fi awwalin nahar, karena di pagi harinya mereka ini memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, boleh makan dan minum fi awwalin nahar, pada awal siang Ramadan. Pagi hari sudah boleh makan. Nah, zahiran wa batinan, baik secara zahir, secara nampak, secara makan dan minum-minumnya itu kelihatan sama orang lain, wa batinan, dan secara batin. Secara batin artinya adalah niat tidak berpuasa. Nah, dia sebelum masuk fajar shadiq, dia nggak ada niat puasa. Bahkan dia bertekad ingin makan dan minum terus dari pagi hari. Wa hadza huwal qaul rajih wa sahih. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Ini adalah pendapat yang rajih. Wa sahih, dan pendapat yang benar. Nah, jadi di sini pembahasan ini, seseorang yang di awal Ramadan sudah nggak puasa, maka di siang Ramadannya tetap dia juga tidak berpuasa. Dia nggak wajib menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa. Dia boleh makan, dia boleh minum. Nah, kenapa? Karena di awal pagi Ramadan tadi dia nggak berpuasa. Nah, toh ngapain kita mengharamkan mereka berpuasa di siang makan dan minum di siang harinya? Nah, nggak perlu. Nah, maka ini adalah pendapat yang rajih dan pendapat yang benar yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Nah, beliau menyelisihi penulis kitab Zadul Mustaqnik. Falzamuhumal qada'u faqat, dan yang wajib bagi mereka berdua adalah mengganti puasa saja. Wajib mengganti puasa saja. Jadi ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi kalau wanita haid dan nifas di pagi hari boleh makan dan minum, kemudian mereka suci, lalu kenapa kita mengharamkan mereka makan dan minum di siang harinya? Ya sudah, silakan makan dan minum, ya terang-terangan kah atau secara sembunyi-sembunyi, ya silakan. Tapi lebih baik kalau seandainya kaum muslimin sedang berpuasa, ya kita makan minum ya sembunyi-sembunyi, itu lebih bagus agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, mungkin nanti akan datang ucapan-ucapan itu, lihat si fulana nggak puasa. Timbul suuzon. Kenapa? Karena mereka nggak tahu hakikatnya bahwasannya fulana ini lagi haid atau nifas atau sudah suci pun, tapi dia tidak boleh menahan diri dari pembatal-pembatal puasa karena di awal pagi dia tidak berpuasa. Tapi apa yang harus dilakukan bagi wanita yang seperti ini? Yaitu wajib mengqadha puasanya. Faqat saja, mengqadha puasa saja, enggak ada tambahan fidyah. Qaulu wa musafirun qadima muftiran. Ucapan penulis kitab Hajjawi rahimallahu ta'ala, wa musafirun qadima muftiran. Dan begitu juga bagi musafir jika kembali ke rumahnya dalam keadaan tidak berpuasa. Musafir, dia sudah pergi jauh, mungkin safar ke Jember, ke STD Imam Syafi'i Jember. Nah, kemudian pulangnya, sampai ke rumahnya dalam keadaan tidak berpuasa, enggak puasa dia.
Ai, maksudnya adalah orang ini dalam keadaan safar. Orang ini dalam keadaan safar. Idza raja'a ila baladihi, jika kembali ke rumahnya atau ke kampungnya, wa kana muftiron, dan tidak berpuasa. Dia kembali ke rumahnya tapi dia tidak berpuasa. Fi safarihi. Dia kembali ke rumahnya dalam keadaan tidak berpuasa ketika waktu safar. Fa innaha idza raja'a, maka apabila dia sampai di tempatnya pada siang hari, maka dia wajib baginya menahan diri dari pembatal puasa, wal qadha, dan wajib mengganti puasanya. Ini pendapat sang penulis. Ini pendapat sang penulis. Kalau seandainya seseorang sampai di siang Ramadan pulang dari safarnya, tentunya dia nggak puasa, maka dia wajib sampai di rumahnya tersebut menahan diri dari pembatal puasa, nggak boleh makan dan minum. Kemudian dia wajib mengganti puasanya. Dia wajib mengganti puasanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, fil mas'alati annahu la yalzamuhul imsak. Nah, pada masalah ini bahwasannya musafir tidak wajib imsak, tidak wajib menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa. Li'annahu yajuzu lahul fitru, karena musafir boleh baginya berbuka. Nah, kapan bolehnya? Di awal siang secara zahir dan secara batin, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Nah, jadi seseorang sampai di rumahnya, dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka pendapat yang kedua ini nggak wajib menahan diri dari pembatal puasa. Ya silakan, mau makan, mau minum, mau ngapain ya silakan melakukan pembatal-pembatal puasa. Karena di awal siang dia boleh makan. Nah, karena di awal siang dia boleh makan. Dia berangkat safar, kemudian di pertengahan jalan mungkin jam 8, jam 9 dia sudah makan, nggak kuat puasa. Pulangnya dia nggak puasa, ya tetap dia terhitung tidak puasa. Nah, ngapain kita mewajibkan orang ini, musafir ini, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa? Maka dia tetap tidak wajib imsak atau menahan diri dari pembatal puasa. Wa hadzal qaul huwa sahih, dan pendapat ini adalah pendapat yang benar. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, ana rasa cukup sampai di sini. Allah taala alam bisawab. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya tentang masalah orang yang sakit, yang sakitnya itu membahayakan dirinya apabila dia memaksa untuk berpuasa. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan kita istiqomah di atas ketaatan dan menyibukkan diri kita dengan ibadah-ibadah, dan diantaranya adalah menuntut ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.